Iya, kalau ditunjukkan dan asli, ya kami teliti dulu loh. Sejak awal sebenarnya kami sudah menyampaikan keberatan proses ini karena ini gelar perkara khusus pada tahap penyelidikan ini tidak diatur dan tidak diatur. Namun kami sangat menghargai keputusan yang sudah diambil oleh Mabes Polri sehingga kami hadir hari ini untuk mengikuti prosesnya dengan harapan bahwa permintaan ini kan gelar perkara khusus atas permintaan mereka. Sehingga setelah gelar perkara khusus ini, ya harapan kami sudah makin jelas, makin clear, dan dari pihak mereka pun sudah tidak ada lagi yang harus ditanyakan. Dan gelar perkara khusus ini kan untuk pihak penyidik memaparkan proses penyelidikan yang telah berlangsung. Jadi bukan tentang pengujian materi-materi yang sudah dilakukan, bukti-bukti hasil-hasil penyelidikan, bukan. Jadi ini bukan forumnya. Ini adalah forum di mana dari pihak penyidik pihak penyidik menjelaskan proses penyidikan yang sudah berlangsung. Jadi itu poinnya. Sehingga harapannya setelah gelar perkara nanti sudah makin jelas, sehingga dari pihak sana kan dari awal melapor ke polisi tidak dipercaya. Puslap 4 sudah memberikan hasil, tidak dipercaya. Masih minta juga gelar perkara khusus. Ternyata pihak Polri yang sangat berbesar hati, ya mungkin karena permintaan dari mereka dengan tekanan yang cukup besar, diberikanlah gelar perkara khusus. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Kami komit apapun hasilnya, tentunya harus kami hormati. Harapan kami pihak sana sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, yang semuanya proses harus sesuai dengan koridor hukum, juga harus menaati hasil gelar perkara nanti. Oh ya Bang, tadi kan Ray Suryo itu bawa banyak bukti. Artinya tadi dari Bang Yakub bilang nggak ada, akan sia-sia dong. Gini Mas, bukti-bukti itu yang berhak untuk mengumpulkan dan menyelidik itu siapa? Kan polisi, kepolisian. Kalau mereka dari awal melapor mau mencoba membawa bukti ya silakan saja. Tapi yang berhak untuk melaksanakan itu, untuk meneliti lebih lanjut dan dengan proses yang legal, contoh ketika ada suatu dokumen, pihak yang memiliki otoritas untuk memeriksa dokumen ini dalam tahap penyelidikan itu siapa? Dalam perkap dan peraturan perundangan udah jelas, itu adalah Puslap 4. Contoh, kalau ada mayat juga, itu siapa? Itu tentu kan rumah sakit, RS Polri mungkin salah satunya yang di perkap. Nah ini kan sudah jelas. Jadi kalau mereka mau mencoba bawa bukti-bukti ya silakan saja. Cuman ini kan semua sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Masa harus bukti versi mereka yang digunakan harus dipaksakan? Kan tidak boleh ada pemaksaan. Polri itu independen dan berintegritas. Sehingga apapun hasil Polri harus kita hormati. Gitu. Mas, tapi dari Mas sendiri ada bawa dokumen nggak sih? Apa mungkin ijazah aslinya Pak Jokowi dibawa hari ini untuk dibuktikan dong ke orang-orang yang masih... Tidak, karena waktu itu sudah pernah kami bawakan juga dan sudah kami berikan untuk dilakukan pemeriksaan forensik ya di Puslap 4. Sehingga hari ini juga tidak ada permintaan juga dan tidak ada kewajiban kami juga untuk membawa itu. Bang, Pak Jokowi nggak datang alasannya apa Bang dalam gelar perkara? Memang khusus untuk ini Pak Jokowi sudah memberikan kuasa kepada kami juga untuk menghadiri ini semua. Tapi mungkin nanti akan lebih jelas dan bisa kami berikan statement lebih banyak lagi mungkin setelah gelar perkara khususnya ya. Dokumen yang disiapkan harinya apa aja Bang? Enggak ada dokumen yang terlalu khusus sih. Sorry, kalau yang dipaparkan oleh Baris Krim kan sama juga yang diteliti oleh mereka. Apakah ada persamaan menurut Abang? Nah itu saya sampaikan itu tidak benar. Kenapa? Yang diperiksa Baris Krim kan ijazah fisik, ijazah asli. Yang mereka selalu coba untuk analisa-analisa dibandingkan seakan-akan kiri kanan. Ini berbeda nih, ini tidak identik. Ini fotokopi sama fotokopi. Ya, orangnya langsung dengan foto orang aja berbeda kok. Dokumen langsung sama foto dokumen aja, tergantung kamera aja warna sudah berbeda. Dan makanya ini kami sayangkan, masa seorang ahli menyelangkan seperti itu sih. Nah ini yang narasi yang sebenarnya harus jelas agar masyarakat semua terang. Bayangkan saja sudah ada Puslap 4 memeriksa dokumen analog. Ini kan ijazahnya lahirnya sudah analog nih. Ini beda bukan e-certificate ya, yang lahirnya dokumennya adalah digital. Dokumen analog. Jadi kan diperiksa Puslap 4 tentunya secara analog dong. Tapi ada orang memeriksa fotokopi dan dibilang ini saya udah periksa. Dan dibilang ini sama. Loh sama dari mana? Orang jelas barangnya ini analog kok. Jadi inilah yang harus semua orang publik juga mengetahui dan jangan sampai tersesatkan informasi seperti ini. Tapi yang dibeberkan itu juga fotokopi katanya yang di Baris Krim kemarin seperti yang dilansir oleh Baris Krim itu sendiri. Baris Krim sudah clear yang diperiksa adalah ijazah asli analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat press release itu ada fotokopi, ya itu kan berbeda. Yang diperiksa kan yang penting.
Ya itu yang paling penting. Jadi jangan sampai seakan-akan di Bareskrim tidak pernah memeriksa, itu tidak benar. Bareskrim sudah memeriksa ijazah aslinya. Dan itu memang harus seperti itu, tidak bisa memeriksa fotokopi. Mana mungkin puslapor bisa memeriksa fotokopi. Jadi kalau seorang ahli bilang saya sudah periksa fotokopi, dia itu sudah pasti tidak bisa digunakan tidak apple to apple. Sebagai kuasa hukum pernah melihat nggak sebetulnya yang dimiliki oleh Joko Widodo sama yang Bareskrim? Sudah berkali-kali dan ini sudah sering kita sampaikan di media. Gitu ya, Mbak. Terima kasih. Ketemu lagi. Ada permintaan dari pihak penggugat untuk memselesaikan diskusi bukan aja jelas. Kalau dari tanggapan kami gimana? Ya dari awal kami sudah sampaikan bahwa kalau memang mereka meminta melihat, apa memang iya ketika kami tunjukkan mereka akan selesai begitu saja. Karena di berbagai kesempatan kan kami sudah tanya, ini kalau kami tunjukkan selesai nggak? Iya kalau ditunjukkan dan asli ya kami teliti dulu. Loh, kok harus diteliti dulu? Jadi menurut puslapor ini, jadi menurut mereka ini puslapor ini tidak benar. Apa iya semua dokumen itu keaslian harus melalui verifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih, puslapor atau laboratorium Rosurio? Jadi kan seakan-akan harus diperiksa mereka dulu, baru sah. Ya ini negara hukum. Ini yang mau kami selalu sampaikan ke rekan-rekan semua. Ini negara hukum, semua ada peraturannya. Kalau memang lebih percaya oleh beberapa oknum saja, ya silahkan. Tapi jangan mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Dan harus tetap mempercayakan pada institusi yang memang memiliki otoritas dan wewenang. Mungkin begitu ya. Terima kasih.